Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kita yang kelima, kita akan bahas tentang uh, deret hingga kompleks. Ya, di sini dari chapter pertama kita sudah membahas tentang uh, deret hingga pada suatu kondisi yang real. Ini kita bisa mengatakan bahwa akan lebih menarik jika kondisinya itu kompleks. Atau bagaimana kalau pembahasan kita itu kita bahas pada sisi yang kompleks itu seperti apa. Ini kemudian kita mencoba mendefinisikan suatu teorema ya untuk pada sebuah kasus. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa misalkan kita memiliki Sn itu sama dengan Xn ditambah dengan Yn ya. Anggap saja seperti itu. Saya ganti dulu. Dapat ya. Anggap saja seperti itu ya. Kita memiliki Xn tambah Yn, di mana Xn dan Yn ini adalah suatu keadaan real ya, atau suatu bilangan real. Ini kita bisa mendefinisikan dia itu konvergen pada suatu seri yang real ya. Itu jika mungkin kita sudah bahas pada pertemuan kita sebelumnya itu pastinya itu harus memiliki suatu limit ya. Ya, memiliki suatu limit sebagai n itu menuju suatu tahingga, lalu kita bisa mengatakan dia konvergen dan konvergen ke S ya, jika seperti itu, atau menuju S. Kemudian dari sini kita juga bisa mengartikan bahwa ketika si Xn ini menuju X ya, dan si Y ini menuju Y, dengan suatu istilah bahwa pada saat bagian imajinirnya ini, bagian imajinirnya kita bisa mengatakan bahwa seri tersebut ternyata itu adalah suatu kekonvergenan. Nah, dari ini kita bisa melakukan suatu diskusi ya, diskusi bahwa misalkan kita diberikan suatu modulus seperti ini ya, modulus Z atau jarak ya, jarak antara. Ini kita kan kalau kita bisa artikan juga sebagai suatu jarak dari simpangan ya. Di sini kita katakan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat itu dikatakan positif ya. Ini dikatakan positif karena dari definisi sebelumnya bahwa suatu hipotenusa itu atas suatu segitiga yang di bagian sisi miringnya itu pasti akan selalu bernilai positif. Pada kuadran berapapun dia akan selalu bernilai positif. Ini bisa dilihat pada contoh satu dan contoh 2. Kita ngambil salah satunya saja. Kita ngambil misalkan untuk contoh satu ya. Misalnya kita mau ngetes kekonvergenannya ya. Misalnya diberikan suatu deret seperti ini bisa dilihat. Kemudian di sini kita menggunakan uji rasio ya. Kita uji rasio misalnya ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat sampai dengan suku ke N. Kita coba uji rasio, kita temukan bahwa ketika kita nguji ke limitnya menuju tahingga, limit N menuju tahingga dari rasio tadi ya, berarti kita ngambil ini, I tambah 1, N tambah 1 ya, kita ngambil ini ya, per 2N tambah 1 dibagi dengan, berarti dibagi dengan ininya. Ini kita peroleh ternyata setelah kita selesaikan bahwa row-nya ini itu kurang dari 1. Sehingga dari sini kita bisa mengatakan bahwa menurut pembahasan kita sebelum-sebelumnya itu ya, kalau bisa coba uh, para mahasiswa membuka kembali mata kuliah kita yang sebelumnya, ada 3 pengkondisian. Ketika kondisinya seperti ini, lalu kita bisa mengatakan bahwa ini adalah konvergen. Nah, begitu juga untuk contoh 2 ya. Ini nanti kita akan bahas pada saat tatap maya besok. Nah, lalu contoh 3 di sini yang agak menarik ya. Misalnya contoh 3 ini kita mencoba
mencari kekonvergenan dari sini ya, sigma dari 0 sampai ta hingga yang fungsinya itu adalah Z pangkat N, di mana Z pangkat N ini adalah suatu bentuk ini ya, suatu bentuk logaritmik atau eksponensial ya, gitu. Eksponensial R semiringnya adalah R eksponensial I theta. Ini kan R kali eksponensial I theta ini sama saja bentuk perubahan dari suatu sinusoidal ya. Cos theta ditambah dengan I sin theta. Atau cos theta ditambah min I sin theta ya, tergantung pemaknaan ya sebenarnya untuk arah sini. Hal ini jika kita selesaikan akan sama dengan ya semua pangkat ini akan mempengaruhi ya ke dalam karena ini adalah perkalian sehingga pangkatnya itu R ini berarti pangkat N eksponensial I N theta. Dari sini kita bisa katakan bahwa seri geometri ini seri geometri dengan rasio setnya itu sama dengan R kali eksponensial I theta ini akan konvergen jika dan hanya jika modulo Z-nya itu atau modulus Z-nya itu harus kurang dari satu. Ini ya. Jadi sebenarnya sederhana kita mengatakan atau mengatakan suatu barisan atau dari mungkin di sini kita lebih condong ke deret ya. Suatu deret itu ketika kita katakan dia itu konvergen ketika ada beberapa kondisi yang harus kita kategorikan ke arah situ. Ini untuk problem section 6 ini bisa dikerjakan pelan-pelan untuk apa namanya? Untuk penguatannya. Ini bisa dilakukan secara mandiri. Saya harapnya seperti itu karena kalau kita berbicara tentang matematika, emang pada dasarnya itu kita harus memulai pada diri kita dulu. Nah, penting itu para mahasiswa saya harapkan itu bisa mengeksplor dari apa yang sudah saya sampaikan, sehingga ke depannya itu setidaknya ada beberapa yang memang perlu kita harus pertimbangkan dari kalimat-kalimat matematika, sehingga dasar kita itu kuat. Nah, lalu yang selanjutnya ini ya, disk of convergence tentang power series kompleks atau kompleks power series. Di sini juga sama ya, masih menggunakan definisi yang tadi, AN X pangkat N. Ini untuk pada chapter ini kita mencoba melihat power ya, power dari X ini. Ketika ini ya, ketika kita diberikan nasib misalkan tadi kan power dari set ini adalah AN, set pangkat N. Dari sini tadi ya kita rubah X ini menjadi Z karena kita hmm, diberitahu bahwa serinya ini kita anggap dia adalah suatu Z ya. Sehingga ketika Z definisi suatu Z adalah X tambah Y ya kan, suatu bilangan kompleks kemarin ya, itu suatu bilangan kompleks X tambah Y dan AN ini merupakan number kompleksnya, bilangan kompleksnya, sehingga untuk kasus-kasus spesial seperti ini, Z itu sama dengan X jika Y-nya sama dengan 0. Ini harus dipertimbangkan ya. Ini perlu kita pertimbangkan pada bagian ini sehingga untuk beberapa contoh seperti ini tadi kan persamaan 7.1, kemudian ada 7.2 A, B sampai dengan C ini bisa kita pertimbangkan. Misalkan yang 7.2 ya, misalkan kita diberikan suatu seri seperti ini, lalu yang kedua juga serinya seperti ini, lalu yang ketiga serinya seperti ini. Ini kita bisa
bisa cek dengan uji rasio ya. Di sini emang lebih banyak itu menggunakan uji rasio untuk menguji kekonvergenan dari persamaan ini ya yang 7.2 tadi. 7.2 ini diuji rasio ternyata diperoleh bahwa ketika limit n itu menuju tak hingga untuk nilai mutlak ya, kemudian nilai mutlak z kali n dibagi n tambah satu. Ini kenapa seperti ini? Ini karena sudah menggunakan uji rasio ya. Mungkin hampir mirip dengan pengujian yang pengujian yang ini tadi ya. Ini tadi kan sama. Jadi satu tambah i n, n-nya dibuat n tambah satu dibagi 2 n tambah satu lalu dibagi dengan ininya sendiri. Ini sebenarnya hampir mirip ya. Mirip-mirip dengan uh, proses yang di bagian sini. Karena kenaikannya juga 2 3 4 berarti pasti di sini yang untuk titik-titik bagian sini yang bagian penyebutnya itu pasti 5 6 7 yang kenaikannya satu. Sehingga jika rho-nya itu kurang dari satu, ini bisa kita lihat bahwa uh, jika modulusnya ini kurang dari satu atau ini ya jaraknya ini kurang dari satu juga karena rho-nya kurang dari satu dan setnya ini modulus Z-nya kurang dari satu, sehingga si ini juga yang bagian sini untuk jaraknya itu pasti kurang dari satu juga. Sehingga dari sini bisa kita lihat pada gambar 7.1 di sini diperlihatkan bahwa didekati dengan suatu koordinat misalkan dari titik satu ya. Ini anggap saja satu, kita nggak tahu ya ini hanya kita diberi informasi di sini di titik satu untuk sumbu x-nya 1,0 ya, anggap saja 1,0 di sini, lalu di sini untuk kuadran bagian sininya adalah min 1,0. Sehingga untuk contoh ini, ini ya, untuk interval konvergensinya ini, misalkan kita diberi seri adalah sigma minus x pangkat n dibagi n. Ini pada interval min 1,1 sehingga untuk menguji suatu konvergensinya ya dari sini ya kita perlu menguji nilai-nilainya ya. Nilai-nilainya mungkin di set ketika y-nya sama dengan 0 seperti apa. Dari sini tadi ya, seperti itu. Sehingga dengan kondisi seperti ini tadi, misalkan ya dengan kondisi pada gambar 7.1 ini, kita bisa melakukan konsiderasi untuk seri 7.2b yang bagian sini tadi ya. Konsiderasi ya. Untuk limit n menuju tak hingga yang bagian yang tadi yang sebelumnya untuk kasus 7.2b tadi ini juga sama menggunakan uji rasio. Berarti n tambah satu difaktorial kan dibagi dengan ini dibagi dengan ininya ya berarti. Nah, atau z pangkat n dibagi n faktorial. Ini kita peroleh ternyata setelah kita coba ya. Kalau bagi seperti ini kan ini untuk operasi pembagian ini kan bisa kita ganti ya. Kalau dibagi itu berarti berarti ini dikali dengan ini. Lalu ini dikali dengan ini. Nah, di bagian sini, setelah kita coba proses, ternyata hasilnya adalah sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 itu berarti rho-nya juga kurang dari 1. Nah, seperti itu ya. Sehingga seri ini adalah convergence untuk semua nilai dari setnya. Juga sama ya, untuk kasus 7.2c juga sama. Ini juga sama.
Ini diperoleh hasilnya itu kurang ini ya. Ini diperoleh Z tambah 1 kurang I kurang dari 3 atau untuk kasus ini kita lihat bagian gambar 7.2 ya. Misalnya ada titik, kita ngambil titik datanya itu sekitar sini. Titik datanya sekitar sini anggap saja itu -1 plus I. -1 plus I. Nah, sehingga pada bagian sini, untuk mencoba kita melihat interior dari disknya ini, disk konvergennya ya, untuk gambar 7.2 dari radius 3 dan pusatnya itu di set sama dengan -1 plus I. Ini ya, yang tadi ya. Ini kita lihat radius 3-nya dari mana. Ini bisa kita lihat 0, 1, 2, 3 ya. 0, 1, 2, sekitar sini ya. Radius 3 itu sekitar untuk bagian sini dan bagian sini ya. Lebih condongnya ke situ. Sehingga dari sini untuk seri yang real, jika row-nya ini lebih dari 1, maka seri itu divergen. Mungkin harus diingat ya. Lalu untuk row-nya itu sama dengan 1, ini untuk kasus-kasus ini untuk kasus-kasus ini bisa kita katakan juga convergence, tapi emang ada aturan sendiri ya kalau kasusnya atau kondisinya seperti ini. Ini juga sama, ini contohnya ya. Ini contoh ini kita coba bahas contoh ini. Misalkan temukan apakah suatu deret Maclaurin ini itu konvergen ketika serinya itu seperti ini. Sin Z dibagi dengan Z kali 1 tambah Z kuadrat. Ya. Ini kemudian kita lihat ya untuk bagian sini dia diselesaikan ternyata sin Z dibagi ini sama dengan seri ya. Sama dengan serinya itu Z kuadrat dibagi 6 ditambah. Ini nanti kita coba buka kembali uh, deret Maclaurin yang sudah mungkin video saya juga sudah saya bahas ya pada pertemuan kita sebelumnya. Lalu ada fungsi elementari dari suatu bilangan kompleks. Kalau ini biar kita lewati saja atau tunggu ya, kita coba langsung bahas contoh tapi yang bagian sini ya, yang bagian sini. Nah, untuk kasus ini, untuk kasus misalkan ada suatu fungsi Z itu sama dengan Z kuadrat tambah 1 dibagi Z kurang 3. Lalu misalkan kita untuk fungsi I,2. Ini ya, kalau fungsi I,2, fungsi ini kita coba substitusi ke sini ya. Substitusi untuk Z-nya, kita substitusi, sehingga untuk fungsi I,2 itu sama dengan, berarti I,2 pangkat 2 tambah 1 dibagi dengan I kurang 2 kurang 3. Ya, I kurang 2 kurang 3. Kita coba substitusi ini ke sini. Ini kalau untuk fungsi-fungsi yang elementar ya, atau fungsi dasar dari bilangan kompleks. Enggak, dari sini kita peroleh untuk bagian sini kita dapat yang dalam kurung yang dipangkatkan 2 ini ya. Ini kita peroleh I kuadrat dikurang 4I tambah 4. I kuadratnya -1 tambah 4 itu ya kan? -1 ditambah 4 ya kan? Jadi plus 3. Plus 3 tambah 1 plus 4 yang bagian sininya. -4I plus 4. Oke, ini menjadi I kurang 5. Bagian sini, lalu bagaimana caranya kita selesaikan? Kita kali dengan conjugate-nya. Kali conjugate-nya kemarin kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya kan.
Conjugate itu kuncinya adalah di bagian penyebutnya sini. Kalau sini I kurang 5, berarti conjugate-nya adalah minus I kurang 5. Nah, lalu kita kali ya, minus I kurang 5 per minus I kurang 5. Kemudian kita peroleh ternyata hasilnya adalah 8I kurang 12 dibagi dengan 13. Nah, dari sini kita coba lihat ya. Untuk kasus-kasus fungsi dasar di ini ya, untuk power on roots-nya ini trigonometrik dan inverse trigonometri fungsi. Berarti kita perlu memahami trigonometri dan inverse dari fungsi trigonometri sendiri. Selain itu ada logaritmik untuk fungsi-fungsi dasar ya. Itu perlu kita pahami bahwa ada beberapa fungsi yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah power and roots-nya ini. Ya. Power and roots itu berarti akar-akarnya ya. Kita harus mengetahui akar-akarnya. Ada trigonometri dan inverse-nya, bentuk logaritmik dan fungsi eksponensial. Dan kombinasi dari semuanya. Jadi itu ya, ada 5 fungsi yang harus ada. Kalau fungsi sebenarnya ada 5 ya. Ada 5 fungsi yang harus kita kuasai. Sedangkan yang bagian 4 ya sebenarnya 4 fungsinya, tapi ini yang untuk kombinasi ini berarti mungkin ada kombinasi dari keempatnya ini seperti apa. Misalkan kita ingin menemukan dari I pangkat I sin 1 tambah I atau ln I atau ln I ya di sini uh, ya kita perlu uh, incline mathematically ya. Kita perlu incline mathematically ini, tetapi untuk turn up-nya itu kita harus mengapply masalah lalu kita evaluasi. Mungkin kasusnya seperti ini ya. Kita harus menguji dulu. Misalkan ada kasus-kasus seperti ini. Kita harus mempelajari dulu. Kita mengevaluasi. Mengevaluasi dengan cara apa? Ya kita uji dulu ya. Kita uji apakah ini. Pertama itu pasti kita cek dia memiliki limit atau tidak. Lalu kedua kita lihat kondisinya. Ketika row-nya kurang dari 1 atau sama dengan 1 atau lebih dari 1. Itu sebenarnya ya. Tetapi untuk nilai real Z-nya, ya, untuk nilai real Z atau imajiner Z atau modulusnya atau sudut dari Z, ini semua ada realnya. And this the quantities which have experimental meaning. Maksudnya seperti ini. Nilai dari si real Z atau imajiner Z atau modulus atau angelnya atau sudut dari Z itu semuanya itu pasti real. Nah, seperti itu. Ya, contohnya tadi seperti itu. Misalkan bagian sini ya, kita misalnya kita disuruh menginvestigasi, ya kan? Kita menginvestigasi suatu arti yang ini misalnya yang possible ya, yang pasti ya. Misalkan kita diberikan suatu fungsi kompleks atau bilangan kompleks, suatu fungsi dari bilangan kompleks. Nah, di sini kita diberikan ekspresi fungsi eksponensial ya. Eksponensial set atau sin set. Lalu di sini menurut hukum yang sudah kita pahami, menurut hukum yang kita sudah pahami, kita harus mengetahui beberapa ini ya ekspresi dari ekspresi dari hubungan antar fungsinya seperti apa, atau di sini mungkin correspondingnya ya. Di sini dia melihat correspondingnya. Misalkan kita diberi contoh sin 2x ya. Sin 2x ini kalau kita lihat aturan dari penjumlahan dua sudut yang saling berelasi,
Ya kan, sin 2x itu kita bisa definisikan menjadi sin x ditambah dengan x ya. Sin x ditambah dengan x, di mana untuk kasus-kasus seperti ini kita bisa ketahui karena kalau misalnya penjumlahan dua sudut yang saling berelasi untuk sin, ini kita peroleh menjadi sin x cos x ditambah dengan cos x sin x, karena tadi kan penjumlahan. Atau bisa kita tulis ulang menjadi ini 2 sin x cos x. Jadi nilai sin 2x ini sama dengan 2 kali sin x kali cos x, sama ya. Atau turunan dari eksponensial x. Ini contoh yang lainnya. Ini contoh untuk trigonometri. Misalkan kita diberikan contoh untuk eksponensial ya. Kita turunkan suatu bentuk eksponensial x itu ya akan sama dengan eksponensial x sendiri. Sehingga kita harus konsisten ya. Harus konsisten dalam mendefinisikan suatu fungsi kompleks. Itu dari sini perlu ini ya, kita perlu bisa mengurangi atau mereduksi ya untuk membenarkan suatu persamaan ketika setnya itu sama dengan x tambah y, ya kan? Ini becomes-nya ini, ya kan? Ketika z-nya itu sama dengan x. Atau seperti ini, ceritanya begini, kita mau coba untuk sederhananya itu kita coba dulu ketika y-nya sama dengan 0, berarti z-nya itu sama dengan berapa? Gitu ya. Kalau y-nya 0, berarti z-nya itu akan sama dengan x. Dari sini kita bisa melihat definisi eksponensial z ini adalah suatu power series. Ada suatu power series atau suatu deret. Misalnya ini ya, kita lihat yang bagian sini mungkin kita lebih uh, pertebal di persamaan 8.2 ini. Untuk kasus-kasus ini, ekspresi yang kita lihat ya di persamaan ini bahwa ketika suatu perkalian untuk eksponensial, karena di sini kan bilangan pokoknya itu kita anggap sama ya, atau memang sama ya di kasus ini karena sama-sama eksponensial. Karena ini perkalian sehingga pangkatnya itu kita jumlahkan. Ini ya, ini persamaan 8.2. Lalu ada formula dari si Eulers ya. Formula Euler ya ini. Ini misalkan ya, ada suatu kondisi tetanya itu real. Sini kita bisa melihat pada chapter pertama kemarin ya, untuk yang bentuknya sin theta atau cos theta. Persamaan 9.1, sin theta itu sama dengan ini ya, seri sin theta itu bisa kita rubah dalam bentuk Euler, itu bentuknya seperti ini. Sin theta kita rubah bentuk Euler-nya atau formula Euler-nya menjadi ini, Euler-nya menjadi ini ya. Cos theta juga sama. Ini ya, 1 dikurang theta kuadrat per 2 faktorial ditambah theta pangkat 4 per 4 faktorial. Ini bisa kita lihat kembali untuk formula Euler ya. Sehingga dari definisi 8.1 tadi yang ini ya, 8.1 mana? Oh, 8.1 kita sudah lewati ya. Oh, tadi kita ada yang dilewati. Oh, tidak ya. Dari definisi 8.1 ini kita bisa menulis suatu series untuk eksponensialnya ini. Ya kan? Real atau imajiner. Kita bisa
menulis ulang ketika eksponensial I theta, berarti 1 ditambah I theta sampai dengan ini ya. Ini adalah bentuk Eulernya. Sehingga untuk bagian sini, I theta, karena ini menjadi I kuadrat, ya kan? I kuadrat kan sama dengan min 1. Bagian sini menjadi min, ya kan? Dia akan jadi min theta kuadrat per 2 faktorial. Untuk bagian sini, I kuadrat min 1. I kuadrat min 1, I kuadrat dikali I ya ceritanya. I kuadrat dikali I. Berarti tetap ya, tetap minus I, tetap pangkat 3 per 3 faktorial. Jadi yang ini transformasinya menjadi ini. Karena kan kita pangkatkan 3. Kalau pangkatkan 4 seperti apa? Kalau dipangkatkan 4, I kuadrat kali I kuadrat ya. Untuk bagian I-nya dulu. I kuadrat kali I kuadrat, sedangkan I kuadrat adalah min 1. Min 1 kali min 1. Berarti jadi positif. Tetap pangkat 4 per 4 faktorial. Ya. Begitu pula untuk yang pangkat 5 ya. Dan selanjutnya. Sehingga dari sini kita coba selesaikan ya. 1 kurang theta kuadrat per 2i, ya kan? Ini dia kelompokan i-nya, kita kelompokkan. Atau dengan kata lain itu kita menggunakan fungsi distribusi ya. Distribusi ini kan kalau kita kali masuk ini jadinya i theta, i yang ini ya kan. Nah, sehingga pada kondisi ini untuk kasus eksponensial i theta itu bisa saja kita atau bisa kita definisikan dengan cos theta ditambah dengan i sin theta. Ingat ya. Jadi perlu kita garis bawahi di sini ya adalah persamaan 9.1 ya. Para mahasiswa harus memperdalam konsep ini. 9.3 ini adalah bocoran ya, bocoran untuk bekal kita untuk mata kuliah ini. Lalu ada lagi persamaan 9.4. Ini juga sama ya ketika kita menggunakan definisi bilangan kompleks Z ditambah dengan IY. Ini kita peroleh sama dengan, ini kan kemarin sudah ya, bagian sini kita sudah selesaikan juga R, nah ya, cos theta ditambah sin theta atau R dikali eksponensial I theta. Ini bagian sini sebenarnya sudah ya, kita sudah bahas di video kita sebelumnya. Lalu ada contoh di sini ya. Misalkan kita memiliki contoh di gambar 9.1 ini ya. Ini radiannya ini pi per 6 ya. Pi per 6 radian. Itu sudutnya. Y-nya ini 1. Kan? Y-nya ini 1. Sedangkan X-nya itu adalah akar 3. Akar 3. Kalau ini berarti sebenarnya ini pendekatan untuk sudut ini ya. Sudut 30 derajat dan 60 derajat ya. 180 bagi 6 itu kan 30 ya. Iya, ini sebenarnya ini pendekatan 30 derajat dan 60 derajat. Nanti besok lah, besok kita akan bahas kenapa sih seperti ini. Persamaan 9.1 ini. Sehingga ini kita memiliki hipotenusa atau sisi miringnya sama dengan 2, Y-nya 1, sedangkan X-nya itu akar 3, dan sudutnya adalah pi per 6 radian. Untuk titiknya berarti X, Y ya, berarti akar 3,1. Ya, tinggal kita masukkan saja ke rumus yang tadi ya. Rumus yang sini ya. Entah mau menggunakan ini juga bisa, atau menggunakan ini juga bisa. Ya, ini diperoleh ternyata sama dengan akar 3 ditambah dengan Y.
Untuk soal 9.2, bukan soal ya, gambar 9.2. Ini gambar 9.2 ini untuk R dan X-nya itu berhimpitan ya. Untuk X dan Y-nya itu untuk X dan R-nya berhimpitan, ya kan? Y-nya 0. Y-nya 0 ya, yang untuk bagian sini. Ini sebenarnya pembuktian. Kalau menurut buku konsep-konsep trigonometri ya. Trigonometri dan geometri ketika kita coba gabungkan itu menjadi goniometri. Untuk kasus ini sebenarnya pembuktian sudut 180 derajat. Ini sebenarnya pembuktian sudut 180 derajat. Setelah kita teliti ternyata X-nya itu, R-nya itu 1, Y-nya 0, dan X-nya adalah min 1 ya. Tinggal kita masukkan ke rumusnya seperti apa, nah, lalu jadi. Ternyata kita peroleh bahwa ini sama dengan 1. Lalu ini juga sama, ini sebenarnya pembuktian untuk 270 ya. Untuk ini oke ya. Ini ini yang diambil 0-3 untuk minus pi per 2. Sebenarnya ini juga konsepnya sama ya. Berarti R-nya ya, R-nya sama dengan 3 nya, tinggal kita masukkan. R-nya 3, X-nya 0, Y-nya minus 3, sudutnya itu adalah minus pi per 2 radian. Nah, sudah tinggal masukkan ke rumus. Mau pilih yang ini bisa atau yang ini juga bisa ya. Tergantung kenyamanan teman-teman mahasiswa seperti apa. Sehingga dari sini, lalu ada juga ya, yang gambar 9.4 ini. Ini ketika diputar ya, diputarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, ini juga sama ya, sebenarnya konsepnya sama. Nah, tetanya itu 2np. Ini kita peroleh tetap sama juga untuk titik koordinatnya itu tetap 1,0 ya, tinggal kita substitusikan. Hasilnya adalah R-nya itu adalah R-nya juga 1 ya. R-nya 1 eksponensial 2np ya, 2np i ya, sama dengan 1. Ini ya. Lalu ada persamaan 9.5. Kalau perkaliannya kita jumlahkan, i-nya dikeluarkan ya. Kalau pembagian seperti apa ya? Tinggal kita perkurangkan. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa yang harus kita garis bawahi di sini, yaitu persamaan 9.1, 9.3, 9.4, dan 9.5. Ya, perlu kita ingat ya, makanya di sini kita dipertebal lagi, dipertegas untuk remembering. That my complex number can be written the form untuk bentuk dari R eksponensial I theta. Nah, dari 9, dari persamaan 9.4 tadi. Nah, mana 9.4 ya ini ya. Dari persamaan 9.4 ini kemudian kita memperoleh persamaan 9.6. Ini juga sama ya. Sebenarnya ini adalah pembuktian ini. Pembuktian permainan konsep trigonometri. Nanti besok lah. Untuk tatap mayanya baru kita coba ngulik satu-satu ya. Kenapa sih seperti ini? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Indahnya matematika dan fisika itu ya seperti itu. Ini contoh ya. Nah, untuk yang 9.6 ini, gambar 9.6 ini sebenarnya pembuktian kenapa di kuadran 2 ini selalu sinus yang positif. Lalu yang sedangkan di gambar 9.5 ini adalah pembuktian juga sebenarnya. Mengapa pada kuadran 4 cosnya yang nilainya positif ya.
Selanjutnya ini ya, power and roots of complex number. Ini untuk bagian sini, teman-teman mahasiswa perlu menggarisbawahi persamaan 10.2 dan 10.3. Ini bisa kita lihat ya. Untuk persamaan 10.2 misalnya eksponensial I theta yang dipangkatkan N. Sedangkan eksponensial I theta kita ketahui bahwa nilainya adalah cos theta ditambah dengan I sin theta. Kemudian dipangkatkan N. Nah, si N ini ketika masuk ke sini, ya, ketika masuk ke sini menjadi cos N theta ditambah I sin N theta. Ingat ya, ini bukan, dia tidak jadi pangkat ya. Dia tidak jadi pangkat ketika kita masukkan nilainya. Nih, sehingga di sini ya kita bisa menggunakan persamaan untuk menemukan formula untuk sin 2 theta, cos 2 theta, sin 3 theta, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Lalu ada persamaan 10.3 untuk set pangkat seper n. Set pangkat seper n, sedangkan set itu sendiri adalah r eksponensial i theta, ya kan? R dikali eksponensial i theta. Lalu pangkatnya seper n. Kita coba kali-kali. Berarti R-nya pangkat seper n eksponensial I theta per n. Jadinya seperti ini ya. I theta per n. Nah, untuk R pangkat seper n sendiri ini kita rubah dia ke dalam bentuk akar ya. Makanya di sini powers and roots. Nah, kita rubah dia ke dalam bentuk akar. Yang ini ya. Anggap saja akar R dari n. Atau akar n dari R ya. Kebalik. Akar n dari R. Nah, untuk bagian sininya ya sama. Untuk bagian sini berarti cos theta per n ditambah i sin theta per n. Nah, jadinya seperti ini. Ingat ya. Jadi permainan kalimat matematika itu memang kita harus jeli ya melihat melihat apa namanya ekspresinya ya. Kita tetap harus jeli ekspresinya, tetap fokus. Nah, untuk bagian-bagian sini kan menarik ini kalau kita coba kaji lebih dalam lagi ini sebenarnya sangat menarik. Lalu ada contoh, ini contohnya silakan bisa dipelajari ya. Ini kalau bagian sini tinggal masuk ya, masuk ya, ya selesai hasilnya. Ini juga contoh untuk masih sama ya. Kita tatap maya dulu, kita coba ngulik dia lebih dalam. Ini juga sama. Ini contoh 4 juga sama. Nah, ini catatannya ya. Ini ada beberapa proceeding. Misalkan kita diberi ekspresi seperti ini. Akar n dari r eksponensial i theta. Untuk r eksponensial i theta ini sebenarnya definisi dari si z ya, atau x ditambah y ya. Di mana yang pertama ini kita bisa menemukan suatu koordinat polar dari akar-akarnya. Nah, ketika kita mengambil akar ke n ini dari r, kemudian kita bagi theta tambah 2 k pi dari n-nya. Ini perlu dilihat ya. Dari catatan ini, ada 3 catatan ini, ya perlu kita jadikan suatu pertimbangan. Yang di sini untuk bagian pertama ini misalkan kita mau melihat akar dari suatu koordinat polar, ini ketika kita akan mengambil suatu akar ke n dari r ini dan dibagi dengan theta ditambah 2 kali k kali pi dari n-nya. Ingat ya. Lalu yang kedua, ketika kita menggambar suatu lingkaran dengan radius ini ya akar n dari r, ini kita pada saat ngeplot ya, plot akar dari untuk sudut theta per n ini ada di sini.
Mana tadi? Circular space 2T, 2Pi per N apart ya. Nah, ini untuk solve the problem. Nah, untuk bagian sini sebenarnya hanya hanya untuk pemberitahuan kita saja untuk sebagai ringkasan ya. Kita lewati saja. Lalu bagian sini the exponential and trigonometry function untuk bentuk fungsi eksponensial dan trigonometri. Untuk persamaan 11.1 dulu. Ini misalkan ya ada suatu definisi pangkat eksponensial Z ini dari power series sama 8.1 tadi. Ini kita bisa menulis ulang ya. Misalkan ada eksponensial Z ya. Sedangkan Z sendiri ini adalah X plus Y. Ini karena pangkatnya di jumlah, kalau kita rubah ke dalam bentuk perkalian adalah eksponensial X dikali eksponensial Y. Oke? Sedangkan eksponensial X kita bisa nulis seperti ini. Lalu bagian eksponensial Y-nya ini adalah satu bentuk cos Y ditambah dengan I sin Y. Lihat ya, untuk bagian sini perlu kita pertimbangkan persamaan 11.1. Sebenarnya 11.1 ini ketika kita ini akan berguna pada saat mata kuliah. Ini kan sebenarnya matematika dasar ya. Ini matematika dasar. Ini untuk kasus-kasus ini berlaku pada saat kita menentukan akar-akar karakteristik ya, akar-akar karakteristik dari suatu sistem persamaan kuadrat. Ini bisa kita kategorikan misalkan akarnya real, real berbeda atau kembar atau bisa juga akarnya itu merupakan kompleks ya, bilangan kompleks atau conjugate kompleks. Ya. Jadi untuk mata kuliah kita saat ini ada beberapa yang sudah saya breakdown tadi ya, harus kalian nulis ya. Intinya ya harus kalian tulis itu yang sudah dikotak-kotakan seperti ini. Ini jika samanya contoh misalnya bentuknya itu adalah seperti ini ya. Eksponensial 2 kurang I Pi. Nah, ini diselesaikan. Ternyata hasilnya adalah seperti ini. Ini ya, yang bagian sini eksponensial minus I Pi itu adalah min 1 ya. Lalu ada 11.3. Ya, 11.2 juga ya. Jadi untuk bagian 11 ini itu bentuk eksponensial dan fungsi trigonometri yang perlu harus di breakdown adalah 11.1, 11.2 dan 11.3. Untuk menarik yang bagian sini, ini misalkan kita di apa namanya? Kita bahas untuk kuadran 4 ya. Ini kuadran 4 cos min theta itu kan menjadi positif ya cos theta dan sin min theta tetap menjadi min. Nah, karena di kuadran 4 itu kan hanya si cos ini yang bernilai positif ya. Nah, ketika eksponensial i theta juga sama, ini definisinya masih sama ya cos theta tambah sin theta. Kalau ada minusnya ya berarti ya jadi min di sini. Cos theta dikurangi dengan i sin theta. Hingga dari dua persamaan ini kita bisa menyelesaikan untuk sin dan cosnya. Nah, kita menemukan persamaan 11.3. Untuk sin theta sendiri itu adalah eksponensial i theta dikurang eksponensial minus i theta dibagi dengan 2i. Sedangkan cos theta-nya apa? Eksponensial i theta ditambah eksponensial min i theta per 2. Yang membedakan sini. Ingat ya? Ingat baik-baik.
Yang membedakan antara sin dan cos ini adalah ini ya. Kalau untuk sin itu tanda operasinya ya. Di sini ada minus dan ada untuk penyebutnya itu 2i. Sedangkan kalau cos itu tanda operasi untuk pembilangnya itu adalah plus. Sedangkan di sini i-nya juga hilang ya. Untuk menyebutnya i-nya hilang. Nah, ini sebenarnya eh, konsep-konsep dari si Euler tadi ya, formula Euler ya. Lalu bagaimana kalau sin Z atau sin Z atau cos Z? Nah, ini bisa kita tulis ulang. Eksponensial IZ dikurang eksponensial minus IZ per 2i juga sama ya. Jadi definisi ini sebenarnya sama. Tapi ini yang kita lihat adalah angle-nya atau sudutnya, sedangkan ini yang kita lihat adalah bilangan kompleksnya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini contohnya, misalkan kita mau membuktikan suatu identitas trigonometri. Nah, untuk kita lihat di contoh 3 ini ya. Kita mau buktikan identitas trigonometri. Apakah benar sin kuadrat Z ditambah cos kuadrat Z itu sama dengan 1? Nah, bagian sini, sin Z kita substitusi yang bagian sini, kemudian kita pangkatkan 2. Lalu cos Z juga kita substitusi yang bagian sini, kemudian kita pangkatkan 2. Ya kan? Nah, kemudian kita peroleh. Nah, ini untuk sinnya, ini untuk cosnya. Karena ini plus ya, karena ini plus, ya kita peroleh hasilnya ya. Hasilnya ya tetap 1. Ini bisa hilang ya. Misalkan minnya ini kita anggap saja kita hilangkan minnya ini ya. Ya akan jadi 2/4 tambah 2/4 sih yang bagian sini. Ini akan sama dengan 1. Ini juga nanti akan kita bahas pada saat tatap maya besok. Untuk bagian-bagian sini ya, karena ini perlu perlu ada pendalaman konsep untuk arah ini. Lalu ada fungsi hiperbolik. Tadi kita bahas itu adalah eksponensial dan fungsi trigonometri. Lalu ada fungsi hiperbolik. Nah, fungsi hiperbolik yang bentuknya itu ini. Ada bentuk 2 persamaan 12,1. Kita transformasikan menjadi persamaan 12,2. Yang membedakannya apa ini ya? Ini ada sin hiperbolik, ini cos hiperbolik. Oke. Lalu ada logaritma. Logaritma juga sebenarnya sama ya. Konsep logaritma di sini kita akan lebih melihat di persamaan 13,5. Ini misalnya ya ada didefinisikan itu suatu W itu sama dengan Lanset. Ya. Lanset Z ini sedang adalah R eksponensial I theta. Tuh, bagian sini karena perkalian berarti logaritmanya itu menjadi penjumlahan ln R ditambah dengan ln eksponensial I theta. Di sini kita peroleh untuk ln eksponensial I theta, ini I theta-nya bisa ke sini ya. I theta-nya bisa maju karena ini kan suatu bentuk eksponensialnya atau bukan eksponensial ya, eksponennya atau pangkatnya ke sini sesuai sifat logaritma ya. Pangkatnya ke sini I theta dikali ln eksponensial. Ln eksponensial itu bisa hilangnya karena 1. Nah, hasilnya seperti ini. Ln R ditambah dengan I theta. Di mana ln R ini kita bisa mengartikan adalah suatu uh, ordinary dari logaritmik ya pada basis ya kan, yang bentuknya itu adalah suatu yang bilangan R-nya itu adalah real positif ya. Ingat ya. Bilangan R-nya itu adalah suatu bilangan yang real positif. Ini contohnya, lalu ada kompleks root and powers. Ini kita akan bahas besok ya.
Ini kita akan bahas besok ini. Yang menarik di sini adalah uh, ketika kita masuk pada fenomena yang listrik ya. Ini listrik, ada optik. Nah, itu ya. Nanti kita akan bahas besok yang bagian sini. Mungkin itu dulu ya video kita pada pertemuan kelima. Nanti secara lengkapnya kita akan bahas secara tatap maya besok melalui Zoom. Kita akhiri dulu atau saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.